Pertama saya keluar bawa DSLR. Oke. Ternyata susah ya pakai DSLR itu gitu. Terlalu banyak maunya. Saya nemulah di online shop, nemulah kamera compact 11 megapiksel keluaran 2011. 10 megapiksel. Mirrorless. Pocket. Mirrorless sih mungkin ya. Cuma dia pocket. Nggak bisa ganti lensa 24 mili kalau nggak salah gitu. Ini ngewakilin mata nih, enak nih gitu. Udah jalan pakai itu. Pas jalan pakai itu masih belum ketemu mau ngapain. Tapi udah mulai enak nih. Gitu. Color dia banyak warna gitu ya. Kita coba semua, balikin ke hitam putih 16:9, 4:3, semuanya itu kita cobain semua. Masih nggak ketemu. Udah, akhirnya hampir nyerah tuh. Duduklah di halte bus alun-alun. Udah mau ngapain gue ya? Bener, kurang teh tuh bisa motret ternyata. Duduk aja di situ, orang-orang pada lewat. Saya kan duduk tuh di trotoar. Orang-orang trotoar yang ada tulisan alun-alun Bandung. Oke, gitu. Nah, tapi saya duduk bukan di kursinya, di bawahnya. Ini orang bolak-balik. Setiap ngelihat orang yang lewat, ternyata dia menjadi dia. Artinya gini. Untuk mungkin ayeuna mau keluar rumah dia nyemir dulu sepatu. Oke. Kalau daerah situ ya. Iya. Sendal juga nggak mungkin dia milih yang bermerek. Tapi mereka menjadi mereka, dan itu teh ini bisa saya sebut portret apa enggak ya gitu. Ini satu pertanyaan. Apakah portret itu selalu wajah, apakah dan lain-lain. Rame di sini, rame nih, tiba-tiba pada ngumpul orang-orang nih di sini nih gitu. Seru. Gandeng lah di sini gitu ya. Nah udah gitu ketika oke, ini sepatu ini, kaos kaki ini, celana ini ngewakilin dirinya. Artinya mereka tidak membohongi publik lah bahwa saya adalah saya tapi sebetulnya bukan. Tapi kan dia memang menjadi mereka gitu. Nah udah gitu ini menarik nih gitu kan, menarik. Mulailah trial sekali. Tetap saya mau tato wajah juga di mana. Cuman wajah ini kok nggak menjadi mereka gitu selalu, karena dia udah kenal sama yang namanya smartphone dan udah mulai selfie, dan wajah ini kan selalu menjadi pengen kelihatan yang terbaik lah gitu. Sementara di gaya hidup lah, ini kan bagian dari gaya hidup juga. Akhirnya ini lebih menjadi mereka, dan buat saya portret yang saat ini terjadi malah tanpa wajah, malah jadi ini loh portret yang saat ini yang sebenarnya untuk saya di perspektif saya. Akhirnya saya mulailah kejar lagi si gambar-gambar ini. Gestur juga ternyata ngegambarin orang, gitu kan? Karena kita juga pernah kan belajar tentang gestur dan lain-lain. Ini juga, cara ngelangkah orang berbeda, cara berdiri orang berbeda. Kan itu karakter berarti. Ada yang O, ada yang U, ada yang macam-macam kan cara kakinya mereka ini. Itu kan penggambaran tentang dirinya juga atau tentang dia lah. Akhirnya terus saya kejar selama 1,5 tahun, keluar hampir setiap hari dengan kamera itu dengan format square. Jadi saya mau dikumahakeun ge. Aman ya. Iya, dan basicnya dulu hitam putih itu square. Iya kan? Hitam putih, square, portrait atau street. Itu basic banget. Saya mau baca lagi tentang portrait di mana orang harus berdiri sekitar 2 menit untuk 1 frame gitu. Karena proses kan. Dan dia harus ditopang bagian belakang karena untuk dia diem di situ. Ini portrait nih. Portrait portrait. Dan selalu manusia ada di sana. Street udah benar, ketemu portrait udah benar, ketemu square udah benar, ketemu hitam putih udah kejar di situ. Secara isi dari buku ini seperti apa, saya kembalikan lagi ke teman-teman gue. Akhirnya dibukukan, saya bikin dummy, saya
presentasi ke para senior fotografer. Saya bikin ini. Dan ternyata kebanyakan dari mereka buku ini diakui sebagai karya fotografi. Ya. Karena saya tidak mungkin saya mengakui bahwa ini karya foto saya. Enggak, saya harus kembalikan dulu ke mereka. Dan ternyata para senior itu mengakui, oke, testimoni boleh nggak? Testimoni nanti kita coba di launch gitu. Ya. Udah gitu, buku ini hanya diproduksi aja di 200 piece. Hanya 200? Hanya 200 gitu. Dan nggak diproduksi lagi? Nggak diproduksi lagi. Dan semua yang ingin buku ini, waktu itu saya minta yang organize untuk cantumkan nomor telepon. Silahkan yang mau buku ini kontak orang ini untuk booking bukunya. Nah ini nggak, jadi kalau toh nanti ada yang pengen gimana? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa mau gimana juga, mau ngasihin 1 miliar nggak bisa. Bukan artinya nggak butuh duit, enggak. Butuh duit banyak. Anehnya, Tapi batur mah hayang duit, nyen buku ini mah cuma 200. iya, artinya kan saya bisa motret gitu Om Cis. Oke. Gitu loh. Oh, oke, saya bisa motret. Gitu. Saya motret sekarang. Gitu. Saya Oke, pernah motret. Saya pernah motret. Menarik sekali sebenarnya ini kalau teman-teman, sayangnya saya tadinya bilang bisa dibeli di mana, ternyata ente ini kumaha tuh ya. Terus kalau nggak salah juga launchingnya cuma sekali ya. Cuma sekali. Launchingnya hanya sekali. Di situ ada pameran. 200 orang yang ingin buku ini semuanya datang ke sana dan semuanya dapat yang 200 orang itu. Dan di luar sana masih banyak yang orang yang ingin kan? dan Iyalah, pastilah. nggak kebagian. Ini soalnya, aduh, gimana ya? Kalau kita lihat, ini teh sudut-sudut pengambilannya sangat-sangat keseharian. Keseharian. Ini luar biasa menurut saya ya kita ngelihat orang lagi jalan di trotoar pasti ngelihat kaki. Pasti ketemu. Semua orang bisa bikin ini kok. Ya, tapi ada yang saya sisipin di sini tentang hidup Om Cis. Jadi saya senang lihat anak kecil. Saya senang lihat anak kecil bergandengan tangan sama orang tuanya. Saya senang lihat orang tua yang bergandengan tangan. Saya senang lihat kakek nenek yang jalan bersama. Nah, di sini saya sisipin yang gitu. Kenapa Greg senang ke yang bergandengan? Karena hidup itu hidup gitu loh. Itu bagian dari hidup gitu, dan tentang respect, tentang dan lain-lain semua ada di sana. Dari mulai ibaratnya keluar nafas kita sampai ke mati semua ada di sana. Iya, saya suka. Kalau saya lihat hampir semua ini emang di pusat kota Bandung. Semua di Bandung. Jadi satu buku dan ini hanya di lingkup itu. hanya pernah ada satu filosofi bilang kalau kita tidak pernah menginjak satu sungai yang sama. Jadi kan kalau misalnya kita nginjak air ini kita angkat kaki, kita injek lagi, kita nggak nginjek air yang sama. Iya. Gitu loh. Nah artinya di jalanan ini pun setiap detiknya berubah. Gitu. Makanya kita jalan aja di situ terus pasti berubah. Nggak mungkin enggak. Ya betul. Gitu. Jadi emang berapa lama sih bikinnya? Setahun setengah. Dan hampir setiap hari di jalanan daerah situ. Sampai saya kenal tukang kopi, pedagangan. Kalau jalan sama Kang Ogre itu sama Kang Ogre ini silaturahmi. Iya, itu semua tukang dagang, wow, kasih deh. Jadi enak, mau ngopi ada. Bahkan saya tahu ada satu tukang dagang jualan kopi aroma, ya. Iya. Itu gara-gara Kang Ogre. Om Cis, ini kopinya aroma. Nyawa mana? Yang pakai sepeda itu. Pakai sepeda. Jadi kalau teman-teman ke alun-alun ada yang pakai sepeda, rambutnya gondrong. Kalau nggak salah yang saya ingat itu di keranjangnya ada dalam kelap kelip. Iya. Tanya aroma. Ada. Bayangin. Hanya kopi saset. Hanya kopi saset. Dan dia lucu sekarang lagi goes, pakai sepeda dengan bawaannya, dagangannya. Sekarang udah nyampein Indramayu. Tuh lagi. Dan saya tahu gitu. Jadi kalau saya lihat Ogre ini bukan cuma memperdalam apa itu alat, apa itu gear, tapi ada filosofinya. Bahkan sampai orang-orang di sekitaran itu jadi kenal. Ya harus. Karena
dan itu harus memang untuk ini. Walaupun saya kan terkadang sebelum motret kita harus komunikasi. Iya. Nah di sini tidak ada komunikasi sama sekali. Iya, memang. Saya capture dulu, mungkin ketika dia ada respon, baru saya komunikasi. Saya nggak pernah tanya. Ya, nggak mungkin lah kita komunikasi dulu. Pak, saya mau motret kaki kamu, nggak mungkin. Ini pasti hantem dulu kan gitu. Nah ini juga teriakan saya tentang sebuah kota bahwa ketika jalan semua orang harus safe. Betul. Tapi ketika ada seperti ini kan orang nggak safe gitu. Kalau teman-teman jalan di tangga yang ini, wah itu memang horor ya. Tapi sekarang udah bagus saya. Sekarang udah bagus. Sekarang udah ada gambar-gambar Ada di sini, warna-warni. Jadi agak mengembur lah kalau kita nge-treat itu tiba-tiba, ada yang warna. Nah, saya juga lama ngikuti Kang Ogre ini. Ya akhirnya kita nge-treat bareng, kita sering gitu dan salah satu yang menarik dari Kang Ogre ini adalah konsisten. Dia juga konsisten. Dia bikin ini tuh nggak main-main dari dengan waktu yang cukup. Ya, kurun waktu setahun malah lama. Setahun setengah itu sebetulnya sebentar dibandingkan kesadarannya yang terlalu lama. Ini kan baru sadar nih. Gitu. Ya itu. Pengen tahu sih kenapa bisa nganggap orang tuh bisa motret padahal lu belajar tuh. Iya, malah kan udah memang garap produksi, beberapa produksi. Cuman kan passion itu membuat sesuatu, gambar lah gitu. Tapi yang pure hanya dari kita, tanpa ada kru, tanpa ada lighting, tanpa ada stylist, tanpa ada apapun gitu. Gimana caranya mendapatkan sebuah gambar di jalanan tapi punya quality atau punya komunikasi yang memang bisa dinikmati lagi. Jadi begitu ya, artinya gini, kalau kita kerja bertahun-tahun di komersial, memang betul apa yang dikerjakan Ogre itu bagus, tapi belum tentu karena itu kan keinginan art director, klien dan sebagainya. Dan Ogre ini ngerasa bahwa itu bukan karya gua, walaupun gua yang motret. Karena hanya menerjemahkan dari produk. Ya. Namanya soul-nya si produk. Ini baru terjemahkan menjadi apa, bukan soul saya untuk menjadi itu. Dan di sini juga kenapa saya akhirnya pakai 10 megapiksel. Kita nggak bicara tentang tools, kita hanya mewakili mata kita, apapun bisa kita gunakan sebetulnya. Sebenarnya ada juga yang lebih rendah dari itu kan? Iya, banyak. Kita malah waktu itu saya pengen pakai 4 megapiksel gitu malah pada saat itu. Cuman takutnya kurang bisa dinikmati lah sama teman-teman yang judging. Oke. Teman-teman yang nanti. Oke, ada nggak nih? Ini ada. Nah ini. Ini kan nggak kelihatan mukanya, kelihatan wajahnya, nggak kelihatan semua badannya, apanya nggak kelihatan. Ya. Tapi semua bisa mungkin ya, semua bisa terjemahin. Ini ada 3 generasi yang berbeda yang ini. Semua bisa jelasin itu jadi 3 generasi yang berbeda dengan gaya hidup yang berbeda. Yes. Dengan kehidupan yang berbeda. Dari gestur, dari apa yang beda, semuanya beda. Merek sandalnya aja udah beda tuh. Dan pasti setuju, yang perempuan ini pasti pesolek. Ya. Iya. Ini pesolek nih. Jelas. Ini pesolek sangat jelas. Ya. Oke. Panjang lebar udah. Sayang ini bukan talk show jadi nggak ada pertanyaan. Iya. Jadi kalau mau bertanya nanti aja di komen atau gimana. Tapi ini juga ada Instagramnya kalau nggak salah ya. Ada 1000 langkah tapi semu. Bukan isi buku itu. Oke. Tapi apa yang seperti iya uniknya sih beritanya. Jadi bikin Instagramnya tapi yang di dalam sini nggak ada. Nggak ada. Kan? Nggak ada. Rada kehel sebenarnya. Nah, saya juga sempat ada 1000 langkah semua ada Instagram, pas saya lihat nggak ada tuh satu foto yang sama yang di sini. Iya. Jadi fotografi itu untuk saya juga adalah sesuatu yang bisa diwariskan, Om Cis. Iya. Tidak hanya ilmu, mungkin juga karya. Betul. Nah, apa warisan saya untuk mereka? Nah, makanya saya bikin 200 ini. Kalau saya mati nanti, nggak tahu nih value-nya. Ini nggak ada harganya loh. Nggak ada yang beli kan, saya bagi punya cuma itu nggak ada harganya. Antiknya kayaknya antik jadi mana dah masuk buku kan 200 tidak dihargai, nggak ada harganya, nggak dibeli ya kan. Tapi kalau saya sudah meninggal nanti mungkin ada harganya gitu.
eta jero. Oke. Gitu. Jadi teman-teman yang sekarang masih motret-motret, nggak tahu mau bikin apa, bikin aja dulu. Nggak ada harga nggak apa-apa. Ntar mati harus ada harga. Ya, produksi ini dari mana? Iya kan? Pada saat itu ada satu sponsor, which is ada di sini. Dan ini juga ada tempat cetak yang mana teman SMP saya, Kang Denny Derajat Gunadi. Teman-teman SMP ini yang support saya di fotografi juga. Jadi bergaul lah ya. Banyak bergaul, banyak teman, silaturahmi. Yang paling penting. Bisa bikin buku, ada yang temen yang nyetak, ada sponsor gitu kan. Nah, saya juga hadir di launching itu. Dan itu cukup fenomenal karena saya beragam macet. Dan macetnya sampai ke Asia Afrika. Cuma gara-gara satu buku ini. Gitu. Dan kita nggak tahu ya. Dan kita juga nggak tahu. Cuma kita ngerasanya bahwa acaranya biasa silaturahmi rame-rame, ternyata impact-nya sangat gede. Ternyata panjang. Gitu. Oke, kita break dulu. Ini ada yang mau lewat. Terima kasih. Weh, Roji, nuhun buat kopinya. Kita ngopi dulu, Bre. Sambil main rokok aja. Asik oke sebenarnya. Jadi pokoknya nyesel ya nutup menang buku ini. Nah, itu waktu bikin waktu lu bilang 200 itu hanya yang bukan dipilih kan? Enggak, saya enggak pilih-pilih orang. Jadi saya cuma taruhin nomor telepon yang mau buku itu, yang mana bukunya kan nggak ada tuh. Yang mau buku itu silahkan kontak ini. Maksudnya untuk ngambil undangan. Nah, undangan ini nanti yang bisa ditukar sama makan dan buku gratis, goodie bag. Di mana isinya ada buku, ada tulisan nama saya dari plat, itu dikasih dari Om Guriang. Terus ada mug, ada apalagi sih? Ada banyak item di satu goodie bag. Polo shirt ya. Tadinya saya mau pakai cuma lupa naruh, di mana tumpukan, aduh ini 1000 langkah bisa nih. Oke, kita ngopi aja dulu guys, santai. Kenapa 1000 langkah? Nah iya lupa gua. Gua lupa. Dia selalu ngingetin ya. Nah itu sih oke tuh. Koma. Jadi tadi kan udah cerita nih. Sekian lama ternyata baru tersadar kalau saya belum pernah motret gitu. Itu 1000 langkah. Itu 1000 langkah. Sudah banyak langkah-langkah yang kita lakukan. Tapi semu nggak ada. Gitu. Nah ini saya cantumin di sini. Lebih penasaran deh kan. Anjir. Saya udah punya karena saya waktu itu nulis. Ya karena kan pembicara juga di saat itu. Oh iya, saya juga pembicara, benar-benar saya bicara di saat itu sama Om Pocang, Om Kusnadi Mungkul, Om Irfan Arsyandi, lalu Om Tatang. Lalu Om Ray Bahtiar. Jadi 6 orang ini yang pada saat itu mengisi di talk show untuk launching buku ini. Dan rata-rata emang orang kolot saya tidak kolot, saya mah. Ya intinya di atas saya. Di atas saya semua. Jadi pertanggungjawaban saya itu tidak bisa sekarang menjustifikasi bahwa ini adalah buku foto. Saya harus present ke senior-senior saya, bukan untuk pengakuan juga, tapi sepakat kalau portrait bisa digambarkan tidak hanya melalui wajah gitu. Oke, sepakat. Ikut menjadi pembicara, oke. Mantap. Lihat tuh covernya aja nggak jelas itu Sok. Tapi orang kan? Orang. Iya. Ada orangnya. Dan anak kecil dan orang dewasa. Dan selalu bergandengan. Dan itu jadi kayak tagline-nya ya kayak gitu ya. Statement kalau di fashion ya. Gitu. Waduh, panjang juga. Nah, ini misalnya gimana kita ngopi dulu aja, Greg? Boleh, siap. Ini kopinya enak. Ini dari mana nih? Dari Cozy nih. Ke Bandung mah kudu banyak temen nih, enak. Lanjut ya. Dari segini banyak foto, kemudian saya bawa bukunya. Foto mana sih? Pasti kan orang pengen nanya nih. Yang paling ada nggak? Yang paling
kayak tadi gue bisa ngeliatin itu 3 generasi. Tapi Ya. ada nggak? Saya Apakah harus- si cover ini? Cover ini udah pastilah. Kenapa dia harus menjadi cover gitu? Yang paling ya tentunya cover banyak pertimbangan. Tapi ada. Iya. Jadi dari cover ini juga saya kayak apakah saya terlalu nyaman dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya gitu? Karena ini anak-anak ini bikin happy banget gitu. Karena di sini kan ini kayak orang melangkah bersama anak kecil gitu loh. Jadi apakah ini, makanya saya simpan di bagian bawah dan title di bagian atas. Ini kan harusnya fotonya Sebenarnya kebalik begini. sebetulnya. Iya. Cuman di sweep Ya, jadi begini. itulah kekuatan square Nah. format. Mainlah square, udah main square aja lah gitu biar. Padahal dulu banyak orang yang bilang zaman saya di Majalah pusing mau pakai square kan. Iya. Karena komposisi, tapi ternyata tidak memusingkan tuh, Justru aman-aman aja. square itu membahagiakan gitu. Dan ini foto di satu event. Ini, Nah, orang datang ke event itu pasti jadi dia. Jarang orang datang ke event bersolek gitu. Sepatunya harus pakai ini. Enggak kan? Tapi ketika om datang ke mall, ya beda. saya nggak dapetin gambar satu dua. That's why kenapa ini ambilnya semua di Di jalan. jalan dan di satu daerah. Iya, Karena dengan seringnya kita ke daerah itu juga kita makin masuk ya betul. sama. Dan sering kita ke distract pada saat kita, jadi gini, setiap mau turun ke jalan, pastikan kita ada tema di kepala kita. Nah, baru kita turun ke jalan. Kalau enggak, kita ke distract sama yang lain. Dan akhirnya, ini pusing mau motret apa. Gitu. Jadi selama setahun itu pokoknya mun keluar Ya, kudu tentang motret ini. suku. Tentang ini, weh. Dan gayanya aneh. Kalau Ogre itu motret gak begini. Itu weh. Ya, saya motret, jadi kan tadi saya bilang tentang lensa yang atau kamera yang mewakili mata saya. Nah, di 24 mili, kalau saya berdiri di sini pasti akan dapat frame segini, gitu. Kalau saya angkat sedikit, begitu orang mau nyapa saya atau saya nyapa mereka, otomatis ada return. Itu ekspresi. Gitu. Ekspresi. Kalau saya gini kelihatan jepret, artinya ekspresi saya juga nggak kelihatan sama mereka dan saya tidak bisa terima gitu ya, terima balik gitu. Makanya saya capture ekspresi-ekspresi ada di yang foto-foto lain, ekspresi-ekspresi itu. Kalau yang di Instagram saya lihat memang banyak lebih ke atasnya ya. Jadi suku dulu ya, Instagram di luhur. Jadi kalau mau lihat apa yang ada di muka siapa yang ada di sini, coba ke Instagramnya. 1000 langkah semu juga kan? Ya, sebulan nggak semua juga. Itu aneh deh Cah. Dibagi-bagi jadinya, mau lihat mukanya di Instagram, mau lihat kakinya di bukunya. Bari buku nangan 200 aja. Jangar teh. Ngarok ada. Ajaib pisan. Oh ya, tadi juga gue nyinggung juga soal pendekatannya dengan alat-alatnya. Jadi itu penting juga. Ya. Harus kita tahu dengan senjata yang kita pakai atau alat yang kita pakai. Makin kita tahu gearnya, biasanya feel-nya makin dapet. Betul. Gitu kan. Kadang-kadang saya suka perhatiin teman-teman ada brand baru ganti, ada ini baru, ada tipe. Iya, padahal fotografi itu bukan tentang gear gitu. Artinya pada saat memilih menjadi seorang fotografer, semua gear yang ada itu harus dikuasai. Jenis apapun, dari mulai pocket sampai ke large format mungkin. Artinya jangan jadi batasan, aduh orang pakai pocket, Nggak ada batasan. aduh orang Lu pakai kebayang HP. di industri, saya kerja misalnya nih di sebuah produk gitu. Saya sekarang bawa kamera yang saya pakai. Datang ke sana ketika klien pakai kamera ini aja. Oh, saya biasa pakai ini, kan nggak mungkin ngejawab begitu. Kalau seorang fotografer harus, mau pakai apa kita pakai. Dan itu memang ya begitu kan, begitu kondisinya memang fotografernya begitu. Ya beda sih zaman kita dulu ya Gre ya. Kalau kita dulu ya satu kamera pakai ya terus-terusan karena perkembangannya zaman analog sih tidak secepat sekarang. Nah dengan percepatan itu mungkin yang kita harus sikapi adalah kadang-kadang kita ketemu sama gear yang kita nggak kenal ya kita harus juga coba. Om lah misalnya contohnya, Om pakai kamera apa? Nah sekarang datang ke majalah. Tahu saya dulu majalah apa itu? Ketika datang kan yang disiapin medium format. Dan memang harus pakai itu. Bukan pakai kamera yang kita punya. Jadi kamera buat apa? Ada di rumah banyak-banyak. Kadang kalau kita bicara itu, ini kamera juga banyak tapi
saya kadang-kadang melihat juga kamera gear itu atau kamera yang kita pilih itu punya karakter. Ya, dan mereka punya baik body kan sensor artinya. Dia punya sendirilah, punya kebutuhannya sendiri gitu. Begitupun lensa itu juga sama, ada peruntukannya masing-masing gitu. Terkadang kan fanatisme ini muncul, gue pakai brand ini dan punya gue paling keren dengan lensa yang ini dan oke, ketika motret ini kita motretnya kumaha karena memang bukan peruntukan. Nah tapi terkadang ketika motret stage fotografi semua kalau ketemu lensanya 70-200 udah pasti lensa putih. Lensa putih. Saya kan nggak mau sama, makanya saya terkadang pakai 135 untuk pembeda dari semua. Jadi ya perlu juga kita tahu karakter dari lensa segala macam itu. Dan dapatnya di mana ya baca. Ya kan gitu kan. Begitu ketemu panas pakai 135, nah foto orang bodas. Gitu kan? Iya. Buat kita yang tahu ketawa, buat yang nonton mungkin yang nggak tahu. Emang kenapa sih? Cobaan ya. Itu punya karakter masing-masing. So kalau kita bicara, kalau saya nanya gear mah sebenarnya apapun ya. Apapun. Karena nanti kita coba lihat di link bawah itu ada satu video yang dibikin pakai gear yang kalian pegang tiap hari, which is smartphone. Iya. Bikin video klip pakai smartphone. Iya, 2015. Jadi ini di bawah ada beberapa link, kalian bisa lihat karya-karyanya Kang Ogrek. Bisa dilihat di situ, konseptual banget. Tapi yang paling juara itu si ini, ya.